Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita harus pikirkan, kita harus hadapi, kita harus olah, kita harus siap. Tapi satu saja yang paling penting, kalau yang ini kita bisa beri prioritas, maka apapun juga yang kita kerjakan pasti kena kepada sasaran. Hal itu adalah hidup ini cuma sekali. Betul? Jangan sampai ada 2 kali, menakutkan nanti itu. Nah, karena hidup ini cuma sekali, kita harus mikir sesuatu. Sesuatu yang sederhana tapi seringkali kita lewatkan dan kita anggap itu tidak penting. Saya ulangi lagi. Pikirkan baik-baik bahwa hidup ini cuma sekali. Kalau kita menyadari konsep ini, hidup itu cuma sekali, maka apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan kita salah dalam memilih atau memutuskan sesuatu. Untuk apa saja. Bulan ini, bulan September ini saja, 4 teman baik saya meninggal. 2 meninggal mendadak, masih muda. Yang 2 meninggal sudah tua. Tadi pagi yang 1 baru dimakamkan, saya nggak sempat hadir. Yang pertama itu teman baik, dia umur 66 tahun, sehat. 2 minggu yang lalu dia baru general check up. Sebelum meninggal, dia meninggal tanggal 27 Agustus itu hari Sabtu. Pagi-pagi handphone saya bunyi, saya kaget. Padahal tanggal 10 September saya tuh janji untuk ada meeting di rumah dia. Tanggal 25 Agustus saya masih telepon, masih bicara planning kami begini, tanggal 10 semuanya itu. Dia lagi main tenis, dia itu pelatih tenis, lagi main tenis. Setiap Sabtu dia pasti main tenis bersama teman-temannya. Baru pemanasan, jadi cuma main bola cetok-cetok begitu saja. Tahu dia jatuh dan langsung meninggal. Akhirnya tanggal 10 saya tetap hadir di rumahnya, tapi acaranya berubah, menghibur keluarga yang ditinggalkan itu. Nah, terus istrinya selesai acara itu kami makan. Ketika istrinya ngambil nasi untuk tamu-tamu, dia menangis. Saya tanya, kenapa menangis? Aduh, saya juga jadi ikut menangis. Ini beras terakhir yang dibeli suami saya. Ngerti maksudnya? Jadi sebelum meninggal dia sempat beli beras. Dan hari ini kita makan rame-rame. Aduh, hati saya. Tanggal 2, teman baik saya. Dia saya bimbing dari tahun 82. Umur 46 tahun. Meninggal mendadak juga. Lagi makan bersama istrinya di rumah makan Cianjur. Lagi makan. Dia sudah punya anak 3. Laki-laki semua. Anak pertama sudah SMA. Nah, dia tuh pengen punya anak perempuan. Nah, istrinya nggak mau punya anak lagi, sudah 3 laki-laki, ngapain lagi. Akhirnya terkabul keinginannya. Anak perempuannya jadi anak keempat, lahir bulan Mei yang lalu. Dan bapaknya meninggal tanggal 2 September. Aduh, hati saya betul-betul terpukul. Yang ketiga, tanggal 9. Dia masih umur 50-an. Kalau ini memang sudah ada sakit. Nah, yang keempat, yang tadi pagi dimakamkan, itu orang Cilandak, umur 82. Nah, saya cukup umur. Tapi dia ini orang yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak dari dia. Nah, dari 4 teman yang meninggal ini, saya hadir. Dan tiap kali saya hadir pada acara itu, saya memberi kekuatan buat keluarga. Ingat, hidup cuma sekali. Kita tidak tahu kapan harinya tiba untuk kita masing-masing. Raja Sulaiman pernah menuliskan dalam satu tulisan, bagus sekali. Ke rumah duka itu jauh lebih berharga daripada ke rumah pesta. Ketika saya merenungkan tulisan Raja Sulaiman ini, saya tuh mikir, kita semua tahu bukan, raja yang paling bijaksana, yang paling berhikmat sedunia dalam sejarah adalah Raja Sulaiman ini. Mengapa dia menuliskan bahwa ke rumah duka itu jauh lebih berharga daripada ke rumah pesta? Terus dalam tulisan yang berikut, raja ini berkata, karena ke rumah duka kita itu bisa merenungkan hidup ini. Bahwa satu hari nanti pun kita akan ada di situ. Dan orang lain akan melayani kita. Nah, saudara, saya harap kalau saya bilang ini jangan mikir, aduh saya ini belum kawin, diomongin mati lagi. Maaf ya, nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Ya.
Justru itu baik buat kita semuanya mikirkan. Karena begini konsep pemikiran yang kita mau pelajari hari ini. Ya, renungkan baik-baik. Karena kita semua tahu anak kecil bisa meninggal, orang tua bisa meninggal, betul nggak? Semua orang. Kita nggak ada yang bisa nggak mati-mati, itu nggak ada. Nah, renungkan. Kalau hidup cuma sekali, ya ujungnya, ya kira-kira nanti kalau kita mati, orang itu akan menulis apa di batu nisan kita? Mudah-mudahan nggak ada yang begini. Disinilah dibaringkan pencuri yang paling hebat se-Jakarta. Ngerti istilah itu? Mudah-mudahan nggak ada. Ya. Nah, saya tahu kalau suatu hari nanti hari itu tiba untuk saya, kalau saya meninggal, saya akan tahu anak-anak Papua akan nulis sesuatu di batu nisan saya. Saya tahu betul, karena saya berjuang untuk mereka. Nah, karena hidup cuma sekali, maka itu yang sekarang waktu ini kita miliki, gunakan sebaik-baiknya. Saya percaya semua kita yang di sini, kalau ditanya satu persatu, kenapa kamu kerja? Jawabannya untuk cari duit. Lalu kalau duit sudah punya, diapakan? Ya untuk hidup, untuk keluarga. Tidak salah. Tapi kalau hidup hanya untuk uang, tanpa kita punya motivasi yang lain, maka hidup itu akan sangat-sangat melelahkan. Saya ulangi, kalau hidup itu hanya untuk uang, tanpa kita memiliki motivasi yang lain, maka hidup itu sangat melelahkan. Kenapa? Karena tujuan hidup bukan cuma uang, ada yang lain. Oke, saya berikan bukti. Maaf, saya tanya lagi soal kematian. Menurut saudara, orang kaya itu bisa mati atau tidak? Loh, jawab baik-baik loh. Saya tanya lagi, menurut saudara orang kaya itu bisa mati atau tidak? Nah, kalau itu ngapain kerja, orang kaya juga mati? Loh, betul nggak? Kok saya balik lagi toh? Maka itu sangat salah kalau ada orang bertanya kepada kita yang sedang hidup sekarang dan sedang bekerja. Pertanyaannya gini, kamu kerja untuk apa? 100% manusia akan jawab, ya untuk hidup. Aku kerja supaya aku hidup. Nah, ini yang saya mau buktikan. Kalau orang itu bekerja supaya dia hidup, itu artinya orang kaya nggak bisa mati. Karena uangnya banyak, kan untuk hidup. Renungkan dia atau tidak? Nah, maka itu bukan uang tujuan hidup kita. Satu kali saya hadir sebuah acara wisuda di satu perguruan tinggi. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, jadi sering saya dapat undangan wisuda. Nah, hari itu rektor itu mengatakan hal yang sederhana kepada semua wisudawan-wisudawati untuk bicara tentang ilmu yang semua mereka dapatkan dari kampus itu. Nah, dia berkata begini, kalau ada di antara saudara semua, para wisudawan-wisudawati ini hanya memikirkan dapat gelar S1 atau S2 di perguruan tinggi ini supaya bisa hidup, cari duit, modal kerja. Belajar dari ayam, katanya. Saya bingung kenapa dia ngomong soal ayam. Ayam itu nggak pernah punya ATM, dilepas hidup. Ngerti nggak? Dan itu betul saya cerna. Betul juga rektor ini ngomong. Maka itu kalau kita yang hidup cuma sekali, fokus kita hanya kepada uang dan uang dan uang, maka kita akan melelahkan. Sebab uang tidak bisa memperpanjang umur hidup kita. Karena nyawa nggak bisa diberi kiloan. Kalau nyawa bisa dibeli kiloan, wah orang kaya nggak mati-mati. Lalu untuk apa? Ini motivasi yang kita harus temukan dalam hidup ini. Waktu masih belum menikah, bekerja giat. Bahkan ada orang yang hobinya sering pindah-pindah kerja karena ingin dapat gaji lebih tinggi. Ditanya, kamu kerja untuk apa? Ya untuk modal nikah, supaya aku bisa beli rumah nanti kalau menikah. Oke, sudah tercapai dia menikah. Masih kerja juga. Lalu kerja untuk apa? Ya untuk kehidupan kami berdua. Ada anak-anak. Kerja untuk apa? Ya untuk anak-anak. Anak-anak diperjuangkan, bisa sekolah, bisa segala macam. Nah, kalau anak-anak sudah lulus, mereka sudah menikah,
Orang tua sudah pensiun pun mereka tetap nggak mau nganggur, ingin dapat sesuatu lagi dari hidupnya. Lah untuk apa lagi? Tadi untuk anak-anak sudah dewasa semua. Untuk apa? Nah, maka itu kalau saya lihat dengan mata saya, mata telanjang ini istilahnya, di sini nggak ada yang berumur 60, enggak ya 60 di sini, nggak ada, pasti di bawah itu. Nah, saudara pikirkan lagi, untuk apa? Yang hidup cuma sekali itu. Inilah motivasi yang perlu kita ketahui baik-baik. Ternyata hidup yang cuma sekali ini itu seperti kita sedang menabung. Ya, renungkan itu. Hidup yang cuma sekali ini ternyata itu artinya kita sedang menabung. Renungkan, iya atau tidak? Bukan nabung uang saja. Bukan. Hukum alam ini memberikan kita pengertian. Hukum alam adalah hukum siapa menabur apa, dia menuai apa yang ditabur. Nah, selama kita hidup ini, kita itu menabung. Rekan-rekan yang berbahagia, menabung apa saja. Baik yang baik maupun yang jahat. Baik yang salah maupun yang benar. Semua yang kita miliki adalah itu tabungan. Oh ya, sebelum saya lupa, tahu ya, di antara semua acara TV saya paling suka, saya bilang banyak orang nonton acara minta tolong. Nah, kebetulan juga pencetus ide dari program minta tolong teman baik saya tinggal di Cimahi. Jadi saya tahu betul itu ya. Malam ini mereka akan diwawancara oleh KKND. Siapa yang sudah sering nonton program minta tolong? Perhatikan, itu program bagus sekali. Saya tanya kepada saudara yang sering nonton. Menurut rekan-rekan semua, yang sering nolong orang-orang yang minta tolong itu orang kaya atau orang sederhana? Itu yang saya nggak mengerti. Dalam setiap episode program minta tolong, itu saya betul-betul menyaksikan. Ternyata yang suka menolong justru orang sederhana. Dalam setiap program itu pasti tunjukkan ada orang turun mobil, ada pegawai negeri nanti. Pokoknya orang disuting semuanya, dan mereka rata-rata yang kelihatan berada justru malas untuk nolong. Tapi yang sederhana itu yang rajin untuk nolong. Kalau nggak sempat malam ini, kan ada minggu lagi diulang. Usahakan untuk nonton itu. Menarik sekali. Nah, rekan-rekan, itulah tabungan dalam hidup kita. Satu kali saya baca ilustrasi, ada satu keluarga yang di halaman rumahnya itu banyak pohon buah. Ya, ada mangga, ada rambutan, ada alpukat. Nah, mereka ini jengkel betul yang punya rumah ini, karena tetangga pasti lebih dulu ngambil daripada dia. Nah, dipakai cara apa saja nggak berhasil. Akhirnya satu hari, karena mereka adalah orang-orang beragama, terus yang punya pohon buah ini punya ide. Di setiap pohon buah itu ada tulisan, kalau Anda mengambil buah ini, saya tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, pikirnya supaya orang-orang yang suka curi buah itu takut, karena ada Tuhan, karena itu orang beragama. Besoknya yang punya pohon buah terkejut karena ada tulisan baru. Tulisannya berbunyi demikian: terima kasih untuk peringatan itu, tapi sayang Tuhan tidak melihat saya sudah ambil buah ini. Ngerti ilustrasi itu? Nah, saudara, selama kita hidup ini, kita itu menabung, baik yang baik maupun yang jahat. Ya atau tidak? Coba jawab itu. Itu semua tergantung kita. Nah, kalau kita sadar hidup cuma sekali, kita mau buat baik, mau buat salah, sebetulnya tidak semua orang bisa tahu itu. Tapi apapun yang kita buat, itu sebagai tabungan dalam hidup. Maka itu kalau kita sadar hidup cuma sekali, saya percaya semua kita pasti akan berbuat yang baik dan yang benar. Karena cuma sekali. Sebab itu tabungan buat kita. Untuk apa saja. Hari-hari ini kalau saudara terus mendengar berita tentang negara kita, ternyata negara kita ini jadi negara pencuri yang ngeri di dunia ini.
Karena korupsi itu kan pencuri. Banyak orang sedang bingung bagaimana caranya memberantas ini. Saya mengikuti semua program itu, maka saya setuju dengan beberapa pendapat, mulai dari anak-anak. Jadi diminta di semua, karena kami terlibat di bidang pendidikan, maka diminta juga bagaimana caranya supaya sejak kecil di SD anak-anak itu diajari. Semua sekolah dasar seluruh Indonesia ada yang usul. Kalau kita ingat zaman almarhum Presiden Gus Dur, maka Gus Dur minta supaya pelajaran budi pekerti. Ya, kalau saudara di bawah umur 40-an, saudara nggak pernah tahu pelajaran itu. Kalau saya yang umur 50 lebih ini, dulu waktu saya masih SD, di generasi kami ada pelajaran namanya budi pekerti. Nah sekarang sudah tidak ada lah. Gus Dur pernah minta, coba kembalikan pelajaran itu, supaya anak-anak ini nanti kalau besok mereka jadi besar dan jadi pemimpin, mereka tidak jadi pencuri seperti yang sekarang ada. Saudara, saya 2 tahun yang lalu ada di satu forum, namanya Forum Institut Anti Korupsi. Ya, kami cuma 17 orang pendirinya, termasuk saya salah satu. Nah, karena itu kami urusan dengan KPK. Saya itu sampai nggak percaya. Saudara, jadi data di KPK itu ditemukan yang dikorupsi oleh pejabat, oleh pemimpin, para pemimpin negeri ini itu 63%. Saudara bisa bayangkan, lihat semua bentuk tender apa saja, semuanya di markup di negeri ini. 63%, saudara. Itu ngeri sekali. Nah sekarang bayangkan, maka itu kalau negeri ini dikelola dengan baik ya, semua kekayaan, baik kekayaan alam maupun kekayaan-kekayaan yang lain, maka semua penduduk Indonesia itu kalau sakit gratis, sekolah gratis, karena kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa itu nggak terjadi? Karena para pemimpin kita, walaupun mengaku beragama, maaf ya, kita tahu itu. Lihat urusan haji saja, sampai hari ini nggak pernah beres. 3 hari lalu saya mengikuti berita, maka Indonesia untuk tahun haji ini dapat kuota tambahan lagi 10.000. Nah, buat saya ketika saya mendengar berita itu, saya bicara pada teman-teman yang lain. Ini kesempatan korupsi lagi nih orang-orang ini. Betul tidak, saudara? Mengerikan negeri ini. Kenapa? Karena orang tidak pernah sadar bahwa hidup itu cuma sekali. Kepada anak-anak saudara yang sudah punya anak, dan yang belum nanti kalau saudara punya anak, tanamkan pengertian hidup itu cuma sekali. Yang sekali ini kamu hidup yang baik. Nilai-nilai itu terus tanamkan kepada mereka. Tanamkan. Karena nilai ini yang sudah tidak ada lagi di bangsa kita. Maka itu kehancuran negeri ini sudah mengerikan sekali. Saya itu tiap kali ke Singapura, saudara, saya itu pasti sakit hati. Bukan sakit hati dengan Singapura, sakit hati melihat bangsa sendiri ini. Singapura itu sungai saja nggak punya. Di Singapura itu hanya ada 2 alur air, bukan sungai. Cuma 2. Satu yang paling pendek itu ada di tengah-tengah kota Singapura. Itu bukan sungai karena itu laut. Yang satu itu dekat dengan airport Changi. Itu agak panjang. Tapi itu pun bukan sungai, cuma air laut yang lewat. Tapi itu pun dimanfaatkan luar biasa untuk atraksi turis. Tapi negara kita, kekayaan alamnya luar biasa. Singapura itu nggak punya kekayaan alam satupun. Air yang mereka pakai untuk hidup seluruh rakyatnya itu beli dari Malaysia dan dari Indonesia. Air saja beli. Penduduk Singapura itu nggak sampai 4 juta, 3 juta sekian. Tapi mereka punya 4 bandara. Dan semuanya internasional. Karena memang negaranya cuma satu kota itu. Bayangkan, begitu menyedihkan. Iklimnya sama dengan Jakarta karena masih di daerah tropis. Tapi di sana, di ruangan terbuka tanpa AC, cuma kipas angin saja, orang nggak keringatan. Bisa bayangkan, karena dikelola dengan baik. 2 hari lalu,
mantan Perdana Menteri mereka yang tertua, diwawancara oleh beberapa perguruan tinggi. Dan wawancara itu saya ikuti, bagus sekali. Dia, Lee Kuan Yew, cuma menanamkan nilai-nilai dalam hidup, enggak yang lain lagi. Karena banyak negara sekarang belajar dari Singapura, karena negara itu sangat berhasil dalam mensejahterakan rakyatnya, karena nilai-nilai yang ada. Nah, maka itu hari ini yang sudah menikah, apa topik pembicaraan kita berdua sebagai suami istri di jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu, waktu kita diskusi berdua, waktu anak-anak tidak ada. Kalau kita suami istri sadar bahwa hidup itu cuma sekali, maka kita nggak akan bahas yang cuma kelihatan sebentar itu saja. Saya beri contoh begini. Kalau kita suami istri sadar bahwa hidup itu cuma sekali, maka setiap suami istri akan memikirkan bagaimana masa depan anak-anak ini. Suatu kali nanti kalau kita meninggal, anak ini bagaimana, bisa hidup atau tidak. Nah, itu nilai-nilai kehidupan. Maaf, saya harap di antara kita semua tidak ada keluarga mata duitan. Artinya begini, tiap kali duduk berdua, entah duduk lagi makan, entah duduk mau tidur di tempat tidur, ngomongnya si duit, kenapa saldo kurang? Kamu belanja apa jadi? Terus gitu aja. Itu keluarga mata duitan ya. Duit aja yang dibahas. Kalau kita suami istri hanya membahas duit saja, dengarkan saudara, anak-anak akan mengalami degradasi nilai hidup. Kenapa? Anak-anak akan mengalami penurunan nilai hidup. Karena di mata mereka, orang tuanya hanya ukur dengan uang. Anak-anak yang besar bertumbuh dalam satu keluarga yang nilai hidupnya adalah materi, maka anak-anak itu tidak akan bisa menghormati kehidupan. Sebab buat anak-anak, kalau orang tuanya adalah nilai-nilai dalam materi, maka dalam berteman, dalam bergaul, selalu mikir, aku dapat berapa dari orang itu. Bisa ngerti nggak maksudnya itu? Maka materi yang jadi ukuran. Dan itu berbahaya. Akan merusak mental dan karakter anak-anak itu sendiri. Maka itu suami istri, mari kita periksa nilai-nilai apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajarkan kepada anak-anak kita. Yakinkan mereka hidup cuma sekali. Supaya anak-anak itu pun bisa mengerti bahwa hidup ini gak cuma untuk materi, tapi ada nilai yang lain. Jadi, saya harap kembangkan sendiri di hidup masing-masing. Selalu memikirkan hidup itu cuma sekali. Apa yang aku harus isi dalam hidup yang cuma sekali ini. Supaya kalau nanti waktunya tiba, kita tidak tahu umur kita sampai di mana, ada sesuatu yang kita sudah tinggalkan di dunia ini. Nah, saya akan akhiri dengan pemikiran ini tentang pohon buah. Saya selalu merenung tentang pohon buah. Siapa yang belajar biologi pasti akan tahu. Semua kehidupan di dunia ini ada batas umurnya. Kuda sekian tahun. Ya, nanti kalau anjing sekian tahun, sapi sekian tahun, kalau nggak dipotong itu pasti mati juga. Masing-masing punya umur, punya jangka umur. Nyamuk juga punya batas umurnya. Manusia juga. Kalau kuat 70 dia. Maksimal 80 rata-rata begitu. Ternyata di antara semua yang Tuhan ciptakan, hanya pohon yang tidak punya batas umur. Artinya, pohon itu tidak akan mati kalau dia nggak ditebang. Atau dia disakiti atau dirusak. Jadi pohon itu biarkan hidup tanpa diganggu, dia akan hidup terus. Maka itu di Amerika, itu negara yang paling, Amerika dan Eropa Utara, itu negara yang paling banyak pohonnya yang usianya ribuan tahun. Bisa diukur umur mereka itu dari lingkaran tahunnya. Kenapa mereka nggak mati-mati? Karena memang Tuhan menciptakan pohon itu bukan untuk mati, supaya tetap ada. Nah, kalau kita belajar dari pohon, maka semua pohon pasti ada buahnya.
Nah, saya kan akhiri dengan pemikiran ini. Bagi yang sudah punya anak, yakinkan anak-anak kita tentang hidup seperti pohon itu. Mari semua kita belajar jadi seperti pohon buah itu. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua, supaya nanti kita pulang dari sini kita merenung betul. Ingat, bekerja bukan untuk cari duit untuk hidup kita. Ada nilai-nilai lain yang kita harus miliki. Satu dari pohon buah itu. Tiap kali ada pohon buah sedang berbuah, orang pasti ingin tertarik untuk metik. Dan kita harus tahu, rekan-rekan, sampai hari ini tidak pernah ada pohon buah. Kalau buahnya kita petik itu, pohon itu tersinggung, dia ngambek tahun depan nggak berbuah. Ada tidak? Tidak ada. Sekarang dia berbuah, kita habisin, dia tahun depan dia tetap berbuah. Itu luar biasa. Nah, selama kita hidup, ada buah apa yang kita keluarkan dari hidup kita. Ajari anak-anak kita untuk bisa berbuah juga. Saya ulangi, ajari anak-anak kita untuk bisa berbuah. Ron angkat tangan. Itu salah seorang anak kami, Ron angkat tangan. Sama teman-temannya, mereka ini pengacara. Saya sekolahkan dia dari SMA. Saya kuliahkan dia sampai lulus sarjana hukum. Saya terus tambahkan dia lagi untuk ambil lisennya pengacaranya. Saya berbuah, dia menikmati. Tapi sekarang, walaupun masih baru jadi pengacara, dia sudah nyekolahkan orang lain lagi. Dan orangnya dari sini yang dia sekolah biayai untuk ngambil hukum juga. Nah, buat saya bangga. Bahwa dia yang saya biayai sekarang sudah biayai orang lain lagi. Nah, itu pohon buah. Umur kita sampai di sini, umur hari ini umur berapa, tahun ini umur berapa, bukan umurnya yang kita hitung, tapi buahnya. Ngerti ya? Maka itu coba masing-masing tanya, ada buah apa yang sering dinikmati oleh orang lain? Nomor 2 dari pohon buah itu. Ini yang luar biasa. Kalau saudara sempat ketemu pohon mangga, atau pohon jeruk, atau pohon nangka, atau pohon pepaya, pokoknya pohon apa saja. Ini ilustrasi. Kalau saudara ketemu pohon-pohon itu dan kebetulan mereka bisa bicara, coba rekan-rekan tanya pohon-pohon itu. Hei pohon mangga, hei pohon pepaya, hei pohon durian, kamu tahu nggak rasa buahmu sendiri? Bisa jawab nggak? Mereka tahu nggak rasa buahnya? Itu yang saya kagum. Jadi pada perenungan hari ini, saya ingin menekankan ini. Hidup yang cuma sekali itu, biarlah orang lain yang menikmati buah kehidupan kita. Karena setiap pohon buah tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Tapi yang paling hebat dari semua itu adalah, walaupun pohon-pohon buah itu sampai hari ini tidak ada yang pernah tahu rasa buahnya sendiri, mereka tetap berbuah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Lalu saudara harus tanya, kalau begitu pohon, apa kenikmatan hidupmu? Kan semua orang hidup pasti bilang, toh, apa yang aku bisa nikmati dalam hidup ini? Ayo, siapa di antara rekan-rekan bisa jawab? Ini saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Jadi pohon buah itu kenikmatannya di mananya? Kalau kita sempat tahu. Kalau saudara bisa menjawab pertanyaan ini, maka saudara adalah orang bijaksana. Ayo, 1, 2, 3, ya. Apa? Hasilnya. Iya, makanya. Iya, dalam bentuk apa? Memang hasilnya. Loh, lebih baik berani jawab walaupun salah daripada diam-diam. Ayo, ya, tepuk tangan buat saudara kita yang bisa jawab itu. Berani jawab. Ayo, apa kenikmatan pohon buah itu? Padahal dia nggak bisa nikmati buahnya, tapi dia pasti bisa menikmati hidup. Lihat orang lain bahagia, menikmati buah yang. Iya, melihat orang lain bahagia, bisa menikmati hasil buahnya. Betul, tapi terlalu panjang, nggak praktis. Betul sekali. Jawabannya kasih tepuk tangan dulu ya. Jawabannya adalah kenikmatan pohon buah itu
kalau dia bisa melihat orang, bisa menikmati dia. Betul tidak? Nah, itu kenikmatan pohon buah. Berbahagialah setiap kita, berapapun umur kita, berapapun gaji kita, dimanapun posisi kita. Kalau kita bisa melihat orang lain, bisa menikmati hidup dari hasil kehidupan kita. Waktu saya senang untuk program Kick Andy malam ini, karena orang-orang itu kan sudah sederhana, tapi bisa membantu orang lain. Ternyata itu kenikmatan hidup. Orang tua, berbahagialah saudara sebagai ayah ibu, kalau bisa mendidik anak-anak saudara menjadi pribadi yang murah hati untuk orang lain. Karena kalau anak-anak kita bisa jadi pribadi yang murah hati, kita sebagai orang tua matinya kan merem, nggak melihat sebelah. Ngerti istilahnya? Karena banyak orang tua nggak bisa mati tenang karena melihat anak-anaknya masih amburadul hidupnya. Tapi kalau anak-anak kita tanamkan filosofi kehidupan ini adalah pohon buah. Walaupun kita bukan orang kaya, kita nggak bisa meninggalkan warisan apa-apa untuk mereka, maka mereka akan ditolong oleh orang lain karena mereka sudah biasa nolong orang lain. Betul tidak? Itulah hukum kehidupan. Maka itu jangan sibuk hanya ingin kaya, ingin kaya. Lihat negara kita serusak ini karena negara kita dipimpin oleh perampok-perampok sekarang ini, menyedihkan sekali. Tanamkan nilai-nilai hidup kepada anak-anak kita. Hidup itu hanya sekali, dan yang sekali ini gunakan sebaik-baiknya. Lagi sekali saya ulangi, pikirkan dari sekarang, walaupun masih banyak yang muda-muda. Kalau suatu hari nanti aku